ada nih ya, ada orang yang misalnya beli pagi jual siang gitu. Pengennya kan gitu, dapat duitnya cepet gitu. Instan. Tapi ternyata kalau ilmunya nggak cukup, terus mentalnya nggak cukup, bukannya untung malah buntung. Stres pasti. Kripto bakal naik besok, kurang banyak. Aduh, waduh. Guys, ini buku menarik sekali loh guys. Ini tentang cuan yang sangat oke buat perempuan-perempuan. Mau kalau cuan mah. Kalau cuan, Iya dong, yuk supaya kita cuan. Yuk. yang ini trading psikologi, staying chill in a market roller coaster, karya Linda Lee, CFTE. Yang ini satu lagi ya, anak muda melek investasi, by Linda Lee, CFTE, CSA. Keren ya? Iya keren ya. Lah ini Ibu Linda nih. Welcome Bu Linda. Selamat datang Ibu Linda. Nah, CFTE apa itu by the way ya Bu? CFT itu singkatan dari Certified Financial Technician. Itu gelar internasional di bidang analisa teknikal. Gitu. Jadi untuk kita menganalisa pergerakan harga, yaitu pakai analisa teknikal. Nah ini gelarnya gitu. Boleh perkenalan singkat dulu nggak? Latar belakangnya Bu Linda apa? Kok bisa sampai ujuk-ujuk jadi CFTE itu gitu? Latar belakangnya saya sebenarnya ibu rumah tangga. Itu ibu rumah tangga, terus yang emang dari dulu demen cari duit. Demen angka ya? Iya. Demen cari duit. Iya, dari kecil. Dari kecil demen bikin sesuatu terus dijual dapet duit. Itu terus sampai akhirnya udah married. Kan begitu married punya anak tentu waktunya lebih terbatas. Susah bergerak ya, terbatas. Jadi pas nunggu anak sekolah, ini kalau nunggu supaya dapet cuan gimana ya, kayak gitu. Dari bikin pinata segala macam, sampai kenalan sama saham. Udah kenalan, ada untung, tapi lebih banyak buntung gitu. Akhirnya terus pengen belajar dong supaya nggak gitu lagi. Nah baru tahu ternyata tuh harus belajar analisa. Nah udah belajar analisa demen dari belajar akhirnya pengen tahu ini ujungnya nih akademisnya gimana sih ini ilmu ini nih. Nah tahu ada ini sertifikasi internasional kan susah pasti. Terus ya udah karena emang demen jadi belajarin gitu sampai akhirnya dapet, ya udah nggak nyesel. Kalau itu lama nggak belajar itu? Belajarnya itu 2 level. Jadi level pertama itu saya persiapannya berapa ya, 8 bulan. 8 bulan terus udah dapet, langsung sekali dapet. Level keduanya coba. Jadi begitu siang itu lulus, malamnya penutupan untuk ujian level kedua. Level kedua itu hanya sekali setahun. Gitu. Nah, belum, maksudnya pasti lebih susah level 2. Jadi dengan persiapan 2 bulan nekat maju. Gagal dong. Gagal, patah hati segala macam, tapi akhirnya bangkit lagi, ikut lagi belajar 4 bulan terus ujian. Baru dapat. Jadi ya setahun lebih. Setahun lebih ya. Ya. Bahasa Inggris. Saya tidak fasih bahasa Inggris, jadi itu ya untuk ibu-ibu yang yang kalau online online kan internasional, jadi bisa pilih mau di negara mana, ya di negara sendiri gitu. Tapi kita harus sewa, ada biaya untuk sewa ruangan ujiannya. Serius ya ujiannya? Serius biasa. Sampai harus di ruang khusus gitu ya. Nah ini salah satu lagi contoh emak-emak
Dia mengejar apa yang dia suka, Iya. mengejar mimpinya, tapi dengan serius. Ya, dan Betul. nggak ada yang nggak mungkin ya, sahabat perempuan. Jadi buat perempuan-perempuan, ayo semangat. Kalau saya mau Biasanya tanya nih. yang suka begituan kan para pria ya. Ya. Iya. Memang ini dunia pria. Heeh. Iya. Saya Sekarang juga loh, ini ya. wanita terus emak-emak lagi. Betul. gimana Jadi sih memanage itu apa investasi atau tadi main saham atau iya, apa nah gitu caranya yang gimana kalau sebaiknya ibu-ibu? nih ada saran tips sederhana nggak buat Iya, mama? Buat ibu-ibu ya. Iya, ibu-ibu. Ya ibu-ibu kan pasti kayak saya dulu pertama kenal saham itu baru anak kedua saya baru umur 9 bulan gitu. Jadi perasaan ninggalin anak masih bayi terus kita harus belajar. Waktu itu saya ikut kayak sekolah saham gitu, belajar. Itu pergumulan perasaan, tapi ya saya pikir gini ya, nggak boleh gagal karena udah ninggalin anak kan itu. Nah caranya tipsnya cuma satu, bangun lebih pagi. Jadi segala hal itu dimulai lebih pagi, ditarik waktunya supaya sebelum anak bangun, at least kayak waktu mau ujian, sebelum biasalah bangun tidur, masak, terus antar anak sekolah, terus anaknya udah masuk sekolah baru ada waktu luang. Nah supaya bisa belajarnya cukup, terus nulis buku cukup, bangunnya lebih pagi. Jadi sebelum itu mulai ya nyicil kayak gitu. Terus kalau soal main saham, nah dulu juga saya taunya main saham, tapi setelah udah kesini ternyata main lagi. itu bukan Bukan main. main-main. Karena kalau main kita kayak main-main, yuk main yuk, kayak gitu, main tak umpet yuk. Nggak serius ya Nggak kalau main. serius. Jadi paradigmanya dirubah. Kalau ini adalah pekerjaan gitu. Jadi kalau pekerjaan kan lebih serius. Jam market buka udah standby. Terus ya kayak gitu, belajar analisa bahwa ini tuh pakai duit beneran bukan duit monopoli. Iya. Ya kayak gitu sih. Memang pertama-tamanya agak sulit ngatur, tapi ya belajar. Akhirnya tadinya mau trading, waktunya lebih pendek karena anaknya masih kecil, masih perlu dibantu, gak bisa. Terus mentalnya nggak kuat. Ya udah berarti jangan ngoyo gitu, jangan yang main, berarti yang ambil jangka waktu transaksinya tuh lebih panjang gitu sih. Lebih panjang, lebih tenang, lebih aman juga. Ada nih ya, ada orang yang misalnya beli pagi jual siang gitu. Kepengennya kan gitu, dapat duitnya cepet gitu. Instan. Tapi ternyata kalau ilmunya nggak cukup, terus mentalnya nggak cukup, bukannya untung malah buntung. Stres pasti. Stres mah udah jangan ditanya, itu Udah nggak pasti. untung, stres, sakit. Itu saya pernah mengalami. Jadi ya itu belajar. Terus akhirnya oke deh, kita coba untuk tarik waktunya yang lebih panjang. Enggak beli pagi jual siang. Kan itu pasti pilihan sahamnya juga beda. Jadi pilih yang sahamnya lebih kalem gitu. Tapi ya harus manage mental. Ya nggak boleh pengen buru-buru cuan, emang harus menunggu kayak gitu. Jadi ya dipilih mana yang paling cocok untuk kita, untuk saya, dengan kesibukan, terus dengan mentalnya juga gitu, dengan ilmunya kayak gitu. Kalau pengen ngikutin orang, kebiasaannya sih buntung gitu. Tapi katanya kalau misalnya kita main saham gitu harus dari dana yang bukan yang dana yang ini ya, untuk uang dingin. iya, Ya betul. yang Karena dana uang apa? uang dingin. Uang dingin. Jadi ada Dikasih dulu gitu uangnya, biar dingin. jadi uang yang memang Ya. tidak terpakai. Bukan tidak terpakai sih. Bukan uang kebutuhan Ada ya uang sehari-hari. tidak terpakai. Nah gimana caranya tuh ya, Ada emak-emak uang sisa ada uang gitu. dingin itu tuh. Simpanan Yang bukan buat kebutuhan sehari-hari, Iya. kayak bukan buat masak, uang dapur, bukan uang buat anak sekolah, bukan uang Dana buat darurat. dana darurat, bukan uang buat kita liburan gitu. Jadi kalau itu kan uang emang udah dialokasiin kan Iya. untuk
kebutuhan ceritanya. Nah, kalau trading atau investasi sebaiknya tidak pakai alokasi uang itu. Oh. Kita alokasiin sendiri memang untuk ini gitu. Jadi kalau misalnya kita pakai uang Jadi udah dipersiapkan tadi, dulu. ya, Taruh kita dulu di pakai kulkas. ini, Siapin. belum harganya belum naik, biar dingin. posisinya lagi turun, ntar nggak bisa makan dan bayar uang sekolah. Iya. Jadi apa? Stres kan? Iya, iya. Gitu, makanya jangan menghindari ya. menghindari. Makanya pakai uangnya, kita bilangnya uang dingin. Apalagi jangan pakai uang minjem. Itu udah haram hukumnya. Bahaya, jangan pinjol. Jangan pinjol. Ada bahasanya margin ya kalau di market. Memang kita dikasih fasilitas margin dari sekuritas. Jadi silakan ngutang kira-kira gitu. Oh iya, ditawarin Ya, ditawarin. Jangan. Ya, kalau menurut pengalaman saya dan saya enggak gitu. Jadi ya udah pakai aja apa yang kita punya dan bersyukur aja sama memang berkat dan yang udah dikasih. Emang punyanya segini ya segini, jangan pinjem jari temen untuk buka posisi karena itu bikin stres gitu. Berarti Itu kalau sih. belum ada uang dingin jangan main dulu. Jangan. Ini tadi masih main ya. Iya. Jadi Oh, iya. ada yang kedua ini Jangan main-main. jangan transaksi. Ini investasi. Ini lebih tenang ya, nggak sport jantung ngomongin Investasi ya, jangan yang jantungan deh, emak-emak kesian kan urusannya udah banyak udah ribet gitu. Kalau investasi kan kayak kita misalnya nih dikasih uang sama suami 10 buat jajan misalnya, terus buat make up apalah gitu. Kita atur-atur Sisihin lah. dialokasiin untuk investasi ya kan, bisa misalnya bisa beli apa LM, terus bisa ya kalau bapak-bapak mungkin investasinya di properti. Nah ini sama investasi, ada kalau yang sekarang kan yang di buku saya tuh saham, reksadana kayak gitu. Nah itu lebih gak usah diliatin tiap hari gitu. Jadi ya udah dibeli, kayak beli LM kan dibeli disimpan. Cara belinya maksudnya gini, membedakan kan produknya banyak banget ya, reksadana lah, investasi saham aja juga banyak. Nah, kalau saham yang seperti gimana, reksadana yang seperti gimana, terus ada indikasi-indikasi apa yang yang ini nih yang bagus nih gitu. Oke. Nah, kalau saya di saham gitu. Nah, sahamnya pilihnya, kalau saya pilih sahamnya itu ini mesti bisa, makanya saya belajar analisa teknikal. Jadi saya ngajarin juga di sosial media kira-kira mesti ngelihatnya yang mana sih gitu. Jadi kita lihat yang pergerakan harganya dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu naik. Nah, tapi nggak ada kan orang yang naik terus kita aja tadi dari lantai 1 ke lantai 4 kan ada naik turun kan, pasti buat naik buat turun. Nah, ada harga juga naik turun tapi secara keseluruhan itu naik terus. Nah, paling gampangnya ngelihatnya kan kita ngalamin pandemi ya. Tahun 2020 itu nggak ada saham yang nggak ambruk. Itu semuanya ambruk. Ya. Nah, gimana cara milihnya? Mereka yang bisa bangkit lagi dari keambrukan dan sekarang tambah tinggi, nah itu boleh dipilih gitu. Terus baiknya yang kita bisa lihat di sehari-hari gitu, kayak misalnya bank gitu ya. Bank mana sih yang paling gede gitu, terus yang paling rame, yang paling terus berinovasi, ya udah kita lihat itunya kan. Kita taruh uang, kita investasi, kita berharap dapat uang lagi kan, Itu namanya blue chip bukan sih? Betul, blue chip. Yang aman ya. Ya, jadi kategori saham tuh ada banyak, ada blue chip, second liner, third liner. Nah, kalau blue chip itu sebenarnya dari yang kayak di kasino. Kalau di kasino chip yang paling mahal itu yang warna biru. Nah, itu istilah itu dipakai di saham perusahaan-perusahaan yang perusahaannya tuh udah matang, terus udah gitu Dapet contreng biru. oh iya boleh. Nah terus rajin bagi dividen. Jadi kita nih Bagi-bagi dividen. ada dividen kan ya. jadi kalau perusahaan untung kan untungnya bagi ke kita. Nah itu dividen. Nah itu kayak gitu salah satu tips-tipsnya. Oh dia rajin bagi dividen. Kalau perusahaannya rugi, manalah kasih dividen sama kita kan gitu ya. Gitu. Jadi pilihannya satu itu. Terus lihat
ya paling inovasi nggak, bertahan nggak lewat pandemi. Ada yang belum bangkit loh sampai sekarang. Terus kayak gitu ya, kayak gitu jangan dibeli walaupun ini Tergoda harganya harganya lagi bawah banget gitu ya. ini harganya di bawah. Emang nggak bisa di bawah lagi gitu. Jadi kalau di saham, ketika saya belajar analisa teknikal, apakah sudah rendah? Bisa lebih rendah lagi. Bisa nggak bangkrut? Bisa tutup juga ya. Bisa tutup, terus duit kita gimana? Hilang. Goodbye. Gitu. Jadi emang ya semua investasi ada resikonya. Cuman kan gimana kita ngenalin resiko gitu sih supaya ya Meminimize betul resiko. bisa taruh duit tapi tetap bisa rebahan. Ya. Kira-kira gitu. Terus apalagi tadi selain Cianti katanya saham, ada nanya kan itu ada, tuh. Ya investasi buat hari tua tuh gimana tuh ya? Pensiun ya. Misalnya kan, iya udah mendekati usia pensiun nih, Iya. kita mesti siapinnya kayak apa gitu buat nanti kita bisa rebahan waktu pensiun. Jangan, nanti bosen kalau rebahan terus ya. Iya, lari ya sama Dalam saya. tanda petik. Rebahan investasi buat pensiun. Pastinya harus disiapin sebelum masuk masa pensiun. Itu satu kan persiapan. Terus ya itu belilah saham-saham blue chip. Mungkin nggak sefantastis yang dalam beberapa bulan ratusan persen. Tapi in the long run dia terus bertumbuh dan naik terus. Itu satu. Terus dari dividennya bisa digulung. Maksudnya digulung ini. Begitu masuk ke rekening gak usah diambil. Dibeliin lagi. Jadi digulungin tambah besar. Itu. Terus diversifikasi. Maksudnya gini. Kan harga saham itu naik turun. Kita diversifikasi di tempat yang lain. Mungkin di sini pilihannya kita ada bisa pilih logam mulia. Kalau logam mulia saya pribadi sih belinya yang fisik gitu. Jadi yang fisik, ya. Fisik yang sekarang yang ada logam di Ada segram, Ya, 5 gram, 10 gram kayak gitu ya. Jadi Kepingan. kepingan yang udah disegel, ada sertifikatnya kayak gitu. Terus Karena logam mulia akan naik terus ya. memang trennya naik terus gitu. Trennya naik terus. Jadi ya maksudnya ya ada di saham juga, ada di LM juga ya. Kalau misalnya ada properti yang bisa kita sewain itu kan terus kan gulung Oh, ya. itu yang namanya apa passive income ya? Ya kira-kira begitu. Kalau properti yang kita bisa Ya, bisa Hasilkan. disewain. Itu pilihan bagus juga buat pensiun ya. Disewakan. Properti Ya. yang bisa disewain, cari lokasi yang strategis dekat misalnya deket kampus itu kan ada terus gitu sih. Jadi ya memang harus dari jauh-jauh hari itu innya gitu. seru-seru ya. Kalau asuransi asuransi kan ada yang menawarkan untuk hari oke. tua gitu tuh loh. Asuransi Beda juga nggak penting. Kalau untuk hari tua berarti kalau asuransi kan ada yang jiwa, ada yang unit link. Iya. Kalau yang unit link itu kan dia sama sebenarnya. Investasi juga dia dibelikan saham-saham juga gitu. Nah, kalau saya pribadi sejak saya kenal saham, jadi asuransinya Iya, untuk asuransi aja. aja. Yang unit linknya saya kelola sendiri. Iya, karena bisa Gitu. kelola Iya. sendiri. Kalau yang nggak ngerti mungkin Ya, boleh. tapi ya kalau untuk saya pribadi asuransi penting sekali gitu Iya. kan untuk cover kesehatan seperti itu sih gitu. Keren. Oke, Cel. You belajar apa, Cel? jadi Kesimpulan pengen hari juga ini. nih. Ingin berinvestasi ya. Menyisihkan dulu dong, menyisihkan dulu. Disisihkan dulu, disiapin dulu, itu dikulkasin uang- dulu, iya, bikin dulu uang dikulkasin dinginnya, disiapin dulu. uang dinginnya supaya bisa Kalau sudah ikutan. siap baru Seru ya. ya seru. Dan aku juga belajar loh, ternyata ya anak-anak muda ini juga harus melek ya, harus memahami ini. Jadi jangan nanti udah ketuaan atau menjelang pensiun baru sadar gitu. Oh iya ya. Nah, jadi yang muda-muda ayo mulai uang jajannya tuh disisihin, bikin uang dinginnya dulu, simpen dulu di kulkas ya. Jangan dipakai, jangan dihabisin. Terus juga tadi bagus loh Aling bilang ya kita itu harus bersyukur Ya. dengan apa yang ada. Ya kita nggak bisa pakai selalu menginginkan apa yang lebih-lebih yang orang wah dia begini dia begitu ya, tapi kita harus mengukur
keadaan, mengukur kekuatan kita ya. Jadi ibu-ibu jangan memaksakan diri gitu kan. Ya, itu aku belajar. Nah, mungkin Cianti? Saya belajar bagaimana kita mesti belajar untuk belajar. Untuk belajar. Untuk belajar bagaimana memantau, menganalisa, dan kalau mau tenang ya ambil yang aman. Investasi yang aman. Tadi sempat ya logam mulia, terus properti. Terus ada lagi nih saya baca lucip itu tadi ya. Reksadana itu juga lebih jangka panjang dan tenang ya. Buat ibu-ibu ya. Istilahnya untuk masa pensiun ya. Dan mungkin sahabat perempuan yang mau belajar lebih lagi, lebih detail lagi, nah bisa ikut follow akun sosial medianya Ibu Linda, bisa juga cari buku-bukunya Ibu Linda gitu ya, atau belajar-belajar gimana caranya. Ibu Linda juga ada kelas-kelas juga ya? Ada kan? Nah, jadi nanti silahkan teman-teman ya boleh ketik di kolom komentar kalau ada saran, pertanyaan, apapun juga ya silahkan ketik aja di kolom komentar. Terus dukung kami dengan cara like, share, and subscribe di channel Cerita Perempuan. Dari perempuan, oleh perempuan, untuk perempuan hebat kita semua.